Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya kawan-kawan diberikan kemudahan di dalam pekerjaan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cerita kawan kita ya, dan cerita ini lumayan epic juga ya untuk kita pelajarin, kemudian buang sisi negatifnya. Dan sekali lagi, kita nggak perlu menghakimi karena kita nggak tahu di situasi mbaknya itu yang bagaimana. Ini hanya gambaran secara besarnya saja. Oke, kawan-kawan berarti siap untuk nonton cerita ini sampai habis didengarkan. Dan jangan lupa sambil menemani makan siang Anda. Ini adalah ceritanya. Oke, sebut aja nama mbaknya ini adalah Mawar, bukan nama sebenarnya. Mbak Mawar kerja di negara Hong Kong ini tahun 2019 dengan ganti majikan 3 kali. Yang 2 kali sudah finish kontrak, yang ketiga kalinya ini tidak finish kontrak. Akibat dari ketidak finish kontrakan ia, karena di interminit, mbaknya ini mencari majikan baru dengan batas waktu 2 minggu atau 14 hari. Jadi hukum di sini, kalau dia diputus kontrak oleh majikannya baik secara interminit atau secara notis, dia hanya dapat visa tinggal yaitu 14 hari atau 2 minggu. Nah, dalam waktu singkat mbak ini belum mendapatkan majikan baru ya. Secara otomatis ia memilih untuk overstay di negara ini. Dari overstay itulah semuanya berawal. Ia masuk ke dalam lembah atau jurang ya, kehidupan yang kurang baiklah di negara ini ya. Yaitu mbaknya ini galau ya, karena dia itu kekurangan uang ya. Jadi untuk menghilangkan kegalauannya, mbak ini pergilah ke bar ya, publah. Ke bar itulah dia berkenalan dengan orang lokal yang usianya sekitar 28 tahun. Dari perkenalan itu, si mbaknya ini akhirnya menikah secara resmi di negara ini dan dikaruniai seorang anak laki-laki ya. Setelah itu dikaruniai anak laki-laki, ini tidak serta-merta membuat rumah tangganya ini harmonis ya. Karena sering banget keduanya ini cekcok ya, yaitu masalah tentang mbaknya ini pengen kerja tapi si suaminya tidak menghendaki. Akhirnya mbaknya ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun suaminya tidak memberikan uang yang cukup ya. Dari pertengkaran yang sering terjadi membuat mbaknya ini nggak nyaman. Ketidaknyamanan itulah dia lampiaskan ke hal yang negatif. Contohnya minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan, bahkan sampai ke narkoboy juga. Udah sering marah sama suaminya ke hal-hal negatif tersebut, ini suaminya akhirnya menceraikan mbaknya ya, dan juga tidak memberikan hak asuh anaknya ini kepada mbaknya tadi. Hasil mbaknya ini kehilangan suami beserta anaknya dan juga tempat tinggalnya. Pasca cerai, Mbak Mawar ini mencoba berubah lebih baik lagi dengan masuk ke sebuah pusat rehabilitasi narkoboy ya. Di situ Mbak Mawar menceritakan ia pernah minum-minum beralkohol ketika ia dalam keadaan penat pikiran. Dia juga menceritakan mengkonsumsi narkoboy dan obat-obatan yang terlarang lainnya. Tidak hanya itu saja, Mbak Mawar ini juga membius dengan obat bius dirinya sendiri
ya, agar cepat tidur dan nggak ingat apa-apa loh dengan jalan hidupnya yang seperti ini. Nah, sampai beberapa bulan mbaknya ini sembuh dan ia tidak bisa kemana-mana atau kembali ke rumahnya atau flatnya yang dulu, karena itu bukan miliknya lagi. Suaminya udah menceraikan dan anaknya tidak bisa ia rawat. Akhirnya dari itulah mbaknya ini mencoba melamar pekerjaan dan ia dapat pekerjaan menjadi asisten dapur. Ketika ia mendapat pekerjaan tersebut, ini tidak merta ia dengan gaji yang tinggi, ya, gajinya sangat rendah sekali. Jadi gaji rendah tersebut tidak mencukupi kebutuhan untuk menyewa kos-kosan. Nah, alhasil mbaknya ini tidur di taman dan kadangkala juga tidur di bawah jembatan, ya. Nah, dan ia melakukan hal tersebut ini sampai berbulan dan sampai terjadi hal yang tidak mengenakan. Ia ini diperkaos oleh orang mabuk, ya. Nah, hasil perkaos itu mbaknya mencoba untuk ya udah, mungkin ini adalah nasibku dan semoga lebih baik lagi kehidupan aku ke depannya, ya. Karena memang dia tidak ada tempat, jadi ya rentan sekali dengan perkaos, ya. Nah, di tempat kerja mbaknya ini mengenal seorang teman asal negara C sana, dan teman inilah ternyata menipu mbaknya, ya. Yaitu ia membawa Mbak Mawar ini ke sebuah gudang. Ya biasalah kalau sama temen, ya ayo ikut aku ketemu sama teman-temanku. Ternyata di situ banyak sekali cowok-cowok, dan cowok-cowok itu adalah orang lokal dan mereka melakukan judi beserta minum, ya. Karena Mbak Mawar ini sudah masuk gudang dan melihat semuanya adalah cowok sambil main judi sambil minum, Mbak Mawar itu sudah punya prasangka ya nggak baik, bahwa takutnya nanti ada apa-apa. Bener, ketika Mbak Mawar mau pamit ke mereka, salah satu cowok di antara mereka langsung menarik Mbak Mawar dan kemudian ia dibawa ke sebuah kayak sel, ya, sel kecil yang biasanya buat tempat barang, ya. Kalau kawan-kawan ini lihat sebuah gudang, di situ kan ada sel semacam sel besi, tempat-tempat barang kemudian dikunci. Nah, disitulah Mbak Mawar ditaruh, ya. Nah, ketika sudah ditaruh, semuanya orang ini melanjutkan lagi judi, ya, sambil minum-minum dan sambil tertawa atas dia mendapat mangsa. Jadi Mbak Mawar itu mendengarkan si laki-laki itu semua tertawa-tawa, ya, tertawa sangat bahagia sekali. Sehingga suatu malam ada salah satu di antara mereka memasuki sel tersebut dan lalu memperkaosnya, ya. Dan itu dilakukan gak hanya satu orang, ada beberapa orang yang udah memperkaosnya, ya. Oke, Mbak Mawar berarti di luar, ya, ketika ia di luar, dia ini sudah mendapatkan kekerasan secara seksual ini 2 kali, ya. Sehingga ini membuat ia trauma lagi, ya. Dulu dia udah trauma, sekarang karena ia mendapatkan hal tersebut, ini menambah ketraumaan dalam hidup dia. Sampai tulisan atau sampai video ini diterjunkan, Mbak Mawar ini masih di luar dan ia tidak, istilahnya memang tidak niat untuk pulang ke tanah air, ya. Ya, jadi doakan aja semoga Mbak Mawar ini mau pulang, ya, walaupun ia sebenarnya berat hati pulang ke tanah air karena ia masih punya momongan di sini, ya. Jadi kita nggak perlu menghakimin, kita perlu hanya mengambil pelajaran terbaik dari kisah Mbak Mawar ini, ya. Sampai video ini dibahas, Mbak Mawar masih di luar karena ada kejadian 2 kali pernah diperkaos. Akhirnya mbaknya ini mencoba memotong rambutnya sendiri agar kelihatan seperti mas-mas atau berperilaku seperti tomboy. Jadi nggak hanya rambut, pakaian juga seperti laki-laki, ya. Ini untuk menghindari
pelecehan seksual ketika mbaknya ini tidur di taman ataupun di bawah jembatan. Cerita tentang Mbak Mawar selesai, kita bakal membahas tentang undang-undangnya dan pelajaran yang diambil dari kisah Mbak Mawar. Oke, gini ya, kawan-kawan semuanya, tak sarankan ketika kawan-kawan memilih untuk melakukan overstay di negara orang ataupun minta suaka di negara orang, persiapkan uang Anda ketika Anda memulainya. Karena ketika Anda punya uang, punya modal, Anda itu ada uang, tidak sembarangan tidur di luar sana. Ketika kawan-kawan ada tempat, itu ada istilahnya pikiran-pikiran bagaimana untuk melakukan bisnis. Namun kalau kalian tidak ada tempat, ini berakibat fatal pada diri Anda. Ya, Anda akan menjadi gelandangan di luar sana. Ya, apalagi jenis Anda perempuan, secara otomatis rentan terhadap perkaos pelecehan seksual di luar. Jadi intinya betapa pentingnya Anda memiliki strategi ketika Anda melakukan overstay. Tetapi sekali lagi channel ini tidak menyarankan Anda untuk melakukan overstay di negara orang. Karena ketika Anda melakukan overstay secara otomatis penjara dan juga denda. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang menghakimi ketika Anda menikah dengan orang sini. Itu hak Anda. Tetapi sekali lagi, ketika Anda memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, jangan lupa minta juga uang jajan kepada suami, dan itu dikumpulkan dan Anda cobalah untuk buka usaha, ya. Karena kebutuhan di sini, apalagi Anda memiliki anak, itu sangat mahal sekali. Itu belum biaya sekolah, biaya listrik, biaya kehidupan, bayar flat, bayar tempat tinggal, mahal sekali, ya. Orang sini pun suami istri ini ada perhitungan, ya. Suami bayar apa, istri bayar apa. Jadi kalau Anda cuma berdiam diri, ini dianggap Anda beban. Kalau udah beban, yaitu berantem aja sampai nggak selesai-selesai, sampai Anda menemui titik jenuh, akhirnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian dicerai karena takut membahayakan anak atau masa depan anak kedepannya, ya. Jadi kalau memang Anda memutuskan menikah sama orang sini, Anda harus benar-benar perhitungkan masa depan Anda, masa depan anak Anda. Jangan cuma mengadah ke suami terus menerus, harus memiliki ide-ide bisnis yang mampu membuat Anda ini menjadi nyonya besar nantinya, ya. Jadi jangan cuma menjadi nyonya yang sebentar, namun nyonya di Hongkong selama-lamanya, memiliki bisnis, memiliki uang, ada suami, ada anak yang Anda perjuangkan, ya. Itu intinya. Jadi channel ini enggak menghakimi kalau Anda pengen nikah sama orang sini, tapi saran saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, adik-adik yang baru ataupun mbak-mbak, jangan melakukan overstay. Itu aja. Kalau memang diputus kontrak, udah balik. Kalau memang Anda memilih untuk tinggal di sini, punya uang dulu, punya tabungan dulu. Kalau Anda punya tabungan, uang, silahkan, nggak ada yang larang. Tapi kalau Anda tidak memiliki tabungan, itu bakal menjadi bumerang bagi Anda sendiri, ya. Contohnya sekecil ini aja loh, Mbak Mawar ini loh. Ini hanya contoh kecil. Kalau kawan-kawan sampai tahu dunia luar sana, betapa sengsaranya orang yang OS dan orang yang minta suaka, apalagi orang yang dipenjara, sangat menyedihkan sekali, ya. Jadi mungkin ada yang sebagian kecil aja yang Anda lihat, Anda alami, itu hanya sebagian kecil. Ada yang udah lama berkali-kali masuk sel masuk sel. Ini nggak segampang yang Anda cuma sekali dua kali masuk sel, ya. Kalau Anda tahu, ya, karena dulu juga banyak juga orang yang ngobrol tentang atau diskusi masalah ini juga kita-kitanya, ya. Jadi sekali lagi, overstay di negara orang
jangan lakukan ya. Khususnya bagi anak baru, nggak usah mendengarkan iming-iming gaji yang tinggi ketika Anda overstay, karena Anda itu tidak memiliki ID card penduduk permanen ya. Kalau Anda memiliki ID card residen permanen, wih baru gaji Anda gede. Kalau enggak memiliki, mau holang itu enggak mungkin sekali gaji Anda ya. Yang Anda malah Anda dijadikan kurir narkoboy oleh mereka ya. Ingat, berhati-hatilah ketika Anda hidup di negeri orang. Channel ini undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.